Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita kreatif walaupun panci pandemi dan tetap mengakal pada mangsana corona ya. Kali ini Kong Charman akan membahas tentang penggunaan pen tablet pada masa pandemi sebagai alat bantu pembelajaran daring ya. Saya lebih senang mendefinisikan pen tablet itu adalah spidolnya guru online lah ya. Nah, seperti apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan pen tablet ya? Pen tablet itu dulu biasanya digunakan untuk menggambar ilustrasi di komputer ya, untuk guru-guru yang sudah memiliki iPad ya, atau tablet berbasis Android yang dilengkapi dengan stylus pen. Itu sudah tidak asing ya, dia bisa menulis, bisa sign, bisa menjelaskan. Jadi mouse-nya itu seperti pulpen lah gitu. Juga guru-guru yang ngajar di SMK Seni Rupa atau SMK Desain ya, atau SMK Multimedia mungkin sudah tidak aneh dengan apa yang disebut dengan pen tablet ini. Penampakannya itu seperti ini ya pada umumnya. Ini salah satu modelnya, macam-macam variasinya ya, dan ukurannya dari mulai yang 4 in sampai dengan 22 in ya. Kebetulan yang Kong punya ini yang 10 in ya, yang biasalah entry level. Nah, pen tablet ini bisa dianalogikan sebagai papan tulis dan spidolnya masa pembelajaran daring ini. Jadi kita kalau mau screen recording ya, untuk media pembelajaran itu bisa dibuat nulis di screen sheet komputernya itu bisa pakai pen tablet ini ya. Pen tablet sendiri ini adalah padnya ya. Nah, ini padnya dan ini pennya ya. Nah, koneksi ke internet koneksi ke komputernya itu ada dua macam ya. Ada yang pakai kabel ya, pakai wire, ada yang udah pakai wifi ya. Ini wireless ya. Nah, ini biasanya kalau yang pakai wifi ini harganya lebih mahal dari yang koneksi pakai kabel ya. Kabelnya biasa ada yang pakai micro USB ya. Ada yang modelnya tipenya masih tipe D ya. Tipe D ya. Tipe B, ada yang sekarang yang baru-baru ini koneksi USB-nya ada di sini, biasanya itu udah tipe C ya. Tuh. Nah, kemudian selain bisa dianalogikan sebagai alat tulis ya, papan tulis dan spidol, pen tablet juga bisa digunakan sebagai alat bantu pembuatan video pembelajaran ya, yang seperti sudah saya jelaskan, atau bisa digunakan langsung pada saat kegiatan Pikon. Jadi kita menjelaskan ke siswa bisa langsung menggunakan pen tablet ini. Jadi stressing point atau rumus atau angka atau apapun juga ya, bisa ditampilkan ke siswa, oret-oretan tangan kitanya ya. Dan ini udah mendukung aplikasi Webex, Zoom, Google Meeting, Microsoft Meet ya. Hampir semua aplikasi Pikon ya, video conference, itu sudah didukung oleh pen tablet ini. Jadi ini sangat powerful ya. Kemudian aplikasi-aplikasi apakah yang bisa ditunjang oleh pen tablet ini? Banyak ya, seabrek aplikasinya. Hampir semua produk Microsoft Office ya, Google, termasuk spreadsheet, Jamboard ya, untuk pembelajaran classroom bisa dipakai ya. Desain grafis, misalnya software desain grafis Corel, Photoshop, Paint ya, memang desain awalnya memang untuk itu ya. Jadi karena bisa melukis, otomatis sudah bisa nulis juga gitu. Yang banyak beredar di pasaran Indonesia itu adalah merek ya, saya nyebut merek ini, ada Wacom ya, ada Huion, ada XP Pen, ada Star ya, ada Genius. Genius ini pemain lama sebetulnya ya, hampir seumuran dengan Wacom ini ya. Wacom, Genius ini zaman Pentium 1 pun udah ada ya. Nah, ini pendatang-pendatang baru ya. Huion, XP Pen, Star ini pendatang baru ya.
Jadi yang lama ini Genius dan Wacom ini sudah lama. Nah, berapa sih kisaran harganya? Nah, kalau kisaran harganya itu tergantung dari modelnya atau tipenya. Nah, ini tabelnya seperti ini. Untuk merek Star harga terendah ya itu kisaran 380 ribuan ya. Itu yang terendah. Saya lihat tadi di Tokped ya, di online shop itu harga tertingginya sekitar 12 jutaan. Sementara merek Huion ya, itu paling rendahnya 485.000, paling tingginya 27 juta yang ada ya, tapi ada yang lebih mahal dari ini banyak ya. Nah, ini kebetulan Kong juga punya yang XP Pen tapi harga yang murah ya. Entry levelnya di 500.000 dan high endnya kisaran antara 12 jutaan ya. Untuk Wacom ya, ini entry levelnya dimulai masuk di harga 750.000 dan saya lihat tadi di online shop Indonesia ada yang menawarkan harga tertingginya sekitar 45 juta. Nah, untuk kita sebagai guru ya silakan sesuaikan dengan dompet kita masing-masing ya. Kalau saya ya di entry level sinilah harganya ya. Kebetulan punya saya ini adalah Deco ya, tipenya Deco Pro ya, versi 2 ya, dari XP Pen tablet ya. Harganya silahkan cari sendiri di internet. Nah, sekarang kita fokus ke bagaimana menggunakan XP Pen tablet ya, seperti penggunaan spidol ya atau kapur tulis pada papan tulis. Jadi XP Pen tablet ini sebagai pembantu guru mengajar ke siswa baik daring ya, online tatap muka maupun dalam pembuatan video pembelajaran. Nah, misalnya kita mau bikin media pembelajaran berbasis video yang terbuat dari PowerPoint. Nah, kebetulan saya juga ini pakai PowerPoint ya. Nah, ini misalnya kita mau menjelaskan ke siswa tentang cara-cara menyelesaikan soal UTS atau soal latihan tentang filling slot ya, bagian dari peluang untuk SMK kelas 3 ya, kelas 12. Nah, ini XP Pen ini kita bisa pakai untuk memberikan stressing point pada hal-hal yang perlu diperhatikan. Misalnya perjalanan dari Jakarta ke Semarang dilayani oleh 4 perusahaan bis, sedangkan perjalanan dari Semarang ke Surabaya dilayani oleh 5 perusahaan bis. Seorang pemudik hendak bepergian dari Jakarta menuju Surabaya ya, dari Jakarta menuju Surabaya dengan menggunakan bis melalui Semarang ya. Jika ia kembali lagi dari Surabaya menuju Jakarta melalui Semarang juga ya. Nah, banyaknya pilihan bis yang digunakan selama perjalanan ya. Itu berapa gitu. Nah, ini kita bisa ilustrasikan ke siswa dengan menggunakan XP Pen tablet. Kita bisa nulis di sini misalnya Jakarta ya, Surabaya. Nah, ini tergantung kelihayan kita atau kebiasaan kita menggunakan XP Pen tablet. Tulisan saya memang tidak bagus ya, kurang bagus karena memang dari dulunya juga udah gitu dan belum terlatih menggunakan XP Pen tablet. Jakarta ke Surabaya berarti Jakarta Semarang itu dilayani oleh 4 perusahaan ya. Dari Semarang ke Surabayanya oleh 5 perusahaan bis. Sehingga cara naik bisnya ada dari Jakarta ke Surabaya itu ada 4 kali 5 misalnya 20 cara. Nah, begitu juga pada saat balik ya, pulang ke Jakarta kembali ya. Nah, ini dari Surabaya ke Jakarta ya. Dari Surabaya ke Semarang itu dilayani oleh 5 bis, sementara dari Semarang ke Jakartanya dilayani oleh 4 perusahaan bis. Jadi hasilnya sama, caranya 20. Jadi si orang tersebut kalau dari Jakarta ke Surabaya terus balik lagi dari Surabaya ke Jakarta dengan rute yang sama dan perusahaan bis yang sama, berarti dari Jakarta ke Surabaya ada 20 cara, baliknya dari Surabaya ke Jakarta juga ada 20 cara. Jadi kesimpulannya semuanya bisa ada 400 cara ya. Nah, kita bisa menjelaskannya dengan XP Pen tablet ini. Nah, bagaimana kalau kita akan menggunakan bukan PowerPoint? Boleh aja, nggak masalah ya. Misalnya ibu atau bapak guru mau menjelaskan tentang yang sama matematika tapi soalnya ada di Word misalnya ya, di Microsoft Word.
Ya, kita panggil aja Microsoft Word-nya, nggak apa-apa ya. Nah ini contoh soal yang tadi juga ya. Ini ada 40 contoh. Jadi kalau kita mau menjelaskan dengan bantuan XP Pen Tablet ini sangat gampang sekali. Ini contohnya yang nomor 1 tadi udah ya dalam bentuk PowerPoint. Nah, kita akan mencoba menjelaskan kalau langsung di Microsoft Word. Bisa juga langsung kita di Microsoft Word ya, ibu-ibu, jangan khawatir ya. Nah, ini misalnya nomor 2, banyaknya nomor sambungan pesawat telepon yang terdiri dari 5 angka ya. Maaf. Terdiri dari 5 angka ya. Yang dibentuk dari 8 bilangan asli. Ya, ini kita bisa pakai teknik filling slot. Misalnya ada 5 slot ya. Ada 5 kotak, kita buatkan gambarnya ya. Maaf, gambarnya saya kurang bagus ya. Nah, 5 angka berbeda berarti tidak boleh ada pengulangan ya. Nah, karena bilangan aslinya ada 8, maka ke-8 bilangan tersebut boleh memasuki kotak yang pertama. Kalau dari 8 ini udah 1 menempati di sini, berarti tinggal 7, tinggal 6, tinggal 5, tinggal 4. Nah, cara untuk mengetahui banyaknya cara tersebut, ini tinggal dikali-kalikan ya. Tinggal dikali-kalikan, hasilnya adalah 6.720. Nah, dengan XP Pen Tablet ini ya, kita bisa lebih gampang memberikan penjelasan pembelajaran online baik langsung maupun melalui media pembelajaran. Nah, bagaimana kalau kita mau menggunakan Corel ya? Bisa ya, di Corel bisa ya. Kita panggil Corelnya. Nah, ini dan ini XP Pen Tablet ini bisa langsung oret-oret di Corel ya. Nah, ini yang udah ahli desain ya, lebih terbiasa, lebih familiar dengan Corel ini ya. Ini di Corel juga bisa langsung dipergunakan ya. Kemudian ada lagi misalnya di kemarin itu di Seroja ada tentang pembahasan Jamboard ya, Jamboard board ya, yaitu di aplikasi Google ya. Nah, ini bisa ya. Ini kalau kita mau pakai XP Pen Tablet di Jamboard juga bisa ya. Ini untuk apalagi untuk melukis ya, menggambar, memberikan ilustrasi pada anak-anak pendidikan anak-anak usia dini ya, atau SD pakai Jamboard. Nah, ini pakai Jamboard seperti ini kita bisa pilih ya, pakai spidolnya warnanya merah atau warna hijau ya. Kita tinggal tuliskan aja di sini ya. Nah, ini bisa-bisanya kita lah ekspresi ibu-ibu ya. Saya kurang ahli kalau soal desain ya. Tapi yang penting kita bisa menggunakan XP Pen tablet pen ini ya, belepotan ngomongnya, di berbagai aplikasi media pembelajaran online ya, baik langsung maupun sebagai alat bantu pembuatan media pembelajaran daring. Demikian sekilas tentang penggunaan pen tablet dalam pembelajaran daring ya di masa pandemi COVID-19 ini. Semoga badai cepat berlalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.